Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah semuanya semangat ya. Mari kita awali pembelajaran kali ini dengan pembacaan doa agar pembelajaran kita diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa silakan dipimpin oleh ketua kelas. Doa dimulai. Doa selesai. Alhamdulillah, terima kasih ya. Selanjutnya Ibu akan cek hadiran. Siapa yang hadir silakan diangkat tangannya dan bersuara. Yang pertama, Anissa Aulia Latif. Hadir, Bu. Ya, hadir, bagus. Rasya Dwi Hadir, Bu. hadir, bagus. Zaskia Fitria. Hadir, Bu. Ya, pintar sekali. Semuanya semangat ya. Ibu harapkan semuanya selalu semangat untuk hadir di sekolah, terutama pada pembelajaran matematika dengan Ibu. Nah, karena semuanya sudah hadir, sekarang kita akan mulai pembelajaran. Silakan dikeluarkan bukunya, terus dilakukan lagi tempat duduknya. Rasya ini sesuaikan dengan garis di belakang. Aulia, sampahnya diambil dan dibuang ke tong sampah ya. Bu, permisi, Bu. Iya. Nah, sekarang Ibu lihat semuanya sudah rapi, namun di sini papan tulisnya masih kotor. Ketua kelas silakan diisi papan tulisnya. Ya, terima kasih ya untuk pembelajaran bagi anak ibu semuanya. Jika besok setelah mulai pembelajaran langsung dibersihkan papan tulisnya agar pembelajarannya bisa langsung dimulai, oke? Hari ini kan kita akan masuk kepada materi baru. Siapa yang tahu hari ini kita akan mempelajari materi apa? Peluang. Ya, pintar sekali semuanya. Sepertinya belajar ya di rumah. Nah, hari ini kita akan belajar peluang. Nah, pasti anak-anak ibu bertanya, kenapa sih Bu kita harus belajar peluang? Nah, misalkan Saskia di rumah mempunyai Android ataupun kakaknya Aulia di rumah mempunyai Android dan dia ingin berpergian keluar rumah. Nah, di HP-nya dia melihat ramalan akan terjadinya hujan adalah 80%. Nah, kira-kira kakak Aulia harus membawa payung atau tidak? Ya. Kenapa iya? Karena akan datang hujan. Ya, pintar. Itulah salah satu contoh penerapan dari materi peluang ini. Oke, berarti anak-anak ibu sudah membaca di rumah. Nah, sebelum kita masuk pada materi ini, Ibu akan menampilkan sebuah kisah tentang seorang tokoh matematika, yaitu tokoh yang bernama Blaise Pascal. Nah, Ibu bisa lihat pada PPT. Sekarang coba Raisya bacakan secara kelas agar teman-teman semuanya bisa menyimak dan nanti akan disimpulkan apa pembelajaran dapat kita petik dari tokoh ini. Nah, dari yang Raisya bacakan tadi, apa yang dapat kita pelajari dari tokoh Blaise Pascal ini? Siapa yang tahu? Ya, apa? Kita harus giat belajar, Bu. Oke, kita harus giat belajar. Ada yang tahu selain itu apa? Oke, Aulia. Walaupun kita dilahirkan oleh keluarga kaya atau miskin, kita harus giat belajar, Bu. Nah, pintar sekali anak-anak itu sangat pintar. Jadi, pembelajaran yang dapat kita ambil dari tokoh Blaise Pascal ini memang benar. Yang pertama, kita harus giat belajar. Nah, giat belajar ini tidak memandang kita berasal dari keluarga kaya ataupun keluarga sederhana. Jadi, anak-anak ibu, walaupun berada dari keluarga kaya atau keluarga sederhana harus tetap giat belajar. Anak pintar. Sebelum kita masuk pada materi, untuk anak-anak ibu ketahui, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama yaitu untuk menentukan titik sampel, ruang sampel, dan juga kejadian. Nah, yang kedua, anak-anak ibu dapat mampu menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan titik sampel, ruang sampel, dan juga kejadian. Nah, oke. Selanjutnya, itu rencana pembelajaran kita hari ini. Nah, rencana pembelajaran kita hari ini yang pertama, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu, lalu anak-anak Ibu akan berdiskusi pada kelompok masing-masing. Setelah diskusi, kita akan mempresentasikan hasil diskusinya ke depan. Nah, di dalam diskusi ini Ibu harapkan semuanya beraktif agar nanti Ibu bisa memberikan nilai plus. Karena siapa yang selalu aktif akan Ibu berikan nilai yang berbeda. Nah, setelah kita tampilkan diskusinya, pada akhir pembelajaran akan ada kuis. Jadi Ibu harapkan semua anak-anak Ibu belajar dengan baik dan cermat agar nilai kuis pada akhir pembelajarannya bagus. Oke ya? Nah, sebelum kita masuk kepada materi peluang ini, anak-anak ibu pernah mempelajari materi tentang himpunan pada semester 1. Siapa yang masih tahu pengertian dari himpunan? Ada
yang masih ingat? Oke, Saskia. Kumpulan semua objek benda yang dapat didefinisikan dengan jelas. Oke, bagus sekali. Beri tepuk tangan untuk Saskia. Karena sudah pintar yang jawabnya. Jadi definisi himpunan adalah jadi himpunan adalah kumpulan semua objek yang dapat didefinisikan dengan jelas. Nah, misalkan di sini Ibu memiliki sebuah contoh. Terdapat himpunan S, yaitu himpunan bilangan asli kecil dari 10. Siapa yang bisa menentukan atau siapa yang bisa membuatkan anggota dari himpunan S tersebut? Oke, Rasya, silakan ke depan. Oke, bagus sekali. Terima kasih, Rasya. Jadi, Rasya masih mengingat pembelajaran kita mengenai peluang. Nah, Ibu akan memberikan satu contoh lagi, yaitu misalkan ada sebuah himpunan A, yaitu himpunan bilangan ganjil. Dan di sini A adalah anggota dari S. Nah, sekarang siapa yang bisa membuatkan anggota dari himpunan A? Tunjuk tangan. Oke, bagus. Olia, silakan ke depan. Oke, terima kasih Aulia dan juga Rasya tadi. Mari kita berikan tepuk tangan untuk Aulia dan Rasya sudah berani ke depan. Oke, nah kenapa Ibu mengingatkan anak-anak Ibu materi tentang himpunan ini? Karena himpunan juga berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu peluang. Jadi Ibu rasa dengan pemberian materi di awal ini anak-anak Ibu sudah cukup ingat materi kita tentang himpunan ini. Nah, langsung saja kita masuk kepada materinya. Peluang kita akan membagi menjadi 3. Yang pertama yaitu ruang sampel. Yang kedua itu titik sampel. Dan yang terakhir itu adalah kejadian. Ya, pintar sekali ya, Rasya. Nah, sebelum kita masuk pada materinya, pernahkah anak-anak Ibu di sini bermain ular tangga? Pernah, berarti semuanya pernah. Permainan ular tangga tersebut kita menggunakan apa? Dadu, ya, pintar. Nah, dadu itu memiliki mata berapa buah? 6 ya, bagus. Jadi mata dadu itu ada 6. Sekarang coba Aulia ke depan, bantu Ibu. Nah, Aulia berdiri di sini. Nah, kira-kira kalau Aulia melemparkan sebuah dadu ini, siapa yang tahu secara pasti mata berapa yang akan keluar? Ada yang tahu? Tidak ada. Ibu juga tidak tahu karena memang tidak ada yang tahu secara pasti mata dadu berapa yang akan keluar. Coba Aulia lemparkan. Mata dadunya ada 5. Yang kedua 5. Ya, benar. Jadi mata dadu yang keluar itu adalah 5. Terima kasih Aulia. Silakan kembali ke tempat dulunya. Nah, sekarang coba Rasya yang ke depan. Lemparkan dadu ini. Angka dadu 1. Oke, benar. Jadi angka dadu yang keluar adalah angka 1. Jadi kita tidak tahu secara pasti angka berapa yang
seperti tadi Aulia yang melemparkan, angka 5 yang keluar. Sedangkan Rasya yang melemparkan, angka 1 yang keluar. Nah, dari percobaan tadi kita tahu bahwa tidak ada yang bisa menebak secara pasti angka dari berapa yang akan keluar. Kita memiliki kemungkinan yang akan keluar, yaitu angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, seperti pada PPT Ibu, yang akan keluar itu adalah angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, himpunan dari semua kemungkinan itulah disebut dengan ruang sampel. Nah, anggota-anggotanya itulah yang dinamakan dengan titik sampel. Nah, himpunan bagian dari ruang sampel tersebutlah yang kita namakan dengan kejadian. Oke, untuk sekarang cukup segitu dulu, karena anak ibu semua akan berdiskusi pada kelompoknya. Seperti yang dijelaskan tadi, silakan sekarang ambil KS-nya ke depan dulu, perwakilan kelompok, silakan ambil KS-nya. Bagikan ke teman-temannya. Oke, semuanya sudah duduk pada kelompok masing-masing. Perhatikan di sana ada konteks permasalahan 1, 2, dan juga menemukan kesimpulan. Nah, sekarang silakan semuanya berdiskusi pada kelompok. Jika ada yang diragukan, silakan langsung bertanya kepada ibu di depan atau ibu nanti akan mengunjunginya. Silakan semuanya berdiskusi secara efektif agar dapat memahami pembelajaran, karena pada akhir pembelajaran kita akan kuis, oke? Oke. Oke, kelompok A apakah ada kendalanya? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Sudah sampai mana pekerjaannya? Masalah 2, Bu. Oke, diaktifkan lagi diskusi pada kelompoknya ya, karena kita tidak mempunyai banyak waktu. Kelompok B bagaimana? Sampai di permasalahan 2, Bu. Oke, bagus. Silakan dilanjutkan ya diskusinya. Kelompok C bagaimana? Sampai permasalahan 3, Bu. Sudah cepat, coba ibu lihat. Cepat ya diskusinya. Bagus, kelompok C. Dilanjutkan diskusinya. Nah, karena waktu diskusi kita sudah habis, kita lanjutkan dengan presentasi ke depan kelas. Nah, siapa yang akan presentasi pertama? Kelompok berapa? A, B, atau C? Tunjuk tangan. Aulia mau ke depan? Oke, kelompok B silakan maju ke depan. Dihapus dulu papan tulisnya. Terus yang di sini ya. Oke, cukup. Silakan dibuat hasil diskusinya. Oke, terima kasih ya Aulia. Silakan kembali ke dirinya. Oke, inilah presentasi dari kelompok B. Bagaimana menurut kelompok A? Apakah ada perbedaan? Tidak, Bu. Oke, berarti sama. Begitu kelompok C, apakah ada perbedaan? Tidak, Bu. Oke, bagus. Ibu akan melihat yang pertama adalah peristiwa pelemparan koin. Oke, benar, 1 koin. Yang kedua yaitu kita mendapatkan himpunan S, A dan G. Nah, ini yang tadi kita namakan dengan ruang sampel. Oke, ruang sampel. Nah, inilah jumlahnya benar. Menentukan ruang sampel dengan diagram pohon. Oke, berarti di sini dapat cara penentuan pertama dengan diagram pohon. Hasil yang mungkin adalah G1, G2. Oke, ini benar. Jadi banyaknya caranya adalah 12 cara. Benar. Oke. Oke, semuanya benar. Berikan tepuk tangan untuk kelompok B yang sudah berani maju ke depan. Selanjutnya, kelompok mana yang akan mempresentasikan masalah yang kedua ke depan? Kelompok mana? Tidak ada yang berani? Ayo, siapa yang mau? Karena akan diberikan nilai plus loh nanti yang maju ke depan ini. Ada yang mau? Oke, kelompok A bagus. Silakan ke depan. Ini sebelah sana masalah yang kedua ya. Sudah. Oke, bagus. Oke, terima kasih kelompok A. Berikan tepuk tangan untuk kelompok A. Nah, mari sama-sama kita perhatikan masalah kedua ini.
Apakah ada yang memiliki hasil yang berbeda dengan kelompok A? Ada yang ditambahkan? Ada, Bu. Siapa Aulia? Apa yang Caranya, Bu. Caranya 15. Oh iya, di sini kelompok A lupa menjelaskan banyaknya caranya ya. Banyak caranya ada 15. Oke, 15. Selain itu ada yang ingin menambahkan? Ada yang kurang? Oke, semuanya sudah sama. Kami periksa dulu. Persoalan lampu. Oke. Ini yang kita namakan dengan ruang Sampel, Bu. Oke, Sampel. benar. Nah, inilah dinamakan dengan kejadian. Oke, pintar. Nah, menentukan ruang sampel dengan tabel. Berarti sudah dapat cara yang kedua itu dengan tabel. Ini ada 15 cara. Benar. Nah, dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa cara untuk menentukan ruang sampel ada dua. Ada dua. Itu siapa yang dapat menyebutkan silakan? Coba Rasya. Cara diagram pohon dan dengan tabel, Bu. Oke, pintar, bagus sekali ya. Jawabannya benar dengan diagram pohon dan juga tabel. Selanjutnya mari kita menyimpulkan pembelajaran kali ini bersama-sama. Yang pertama yaitu mengenai pengertian dari ruang sampel. Siapa yang bisa menjelaskan pengertian ruang sampel dari hasil diskusinya tadi? Tunjuk tangan. Saya, Bu. Oke, Saskia silakan. Ruang sampel adalah himpunan semua hasil yang mungkin terjadi. Oke, bagus. Jadi ruang sampel adalah himpunan semua kemungkinan yang akan terjadi. Nah, jadi kata kuncinya pada ruang sampel ini adalah himpunan. Selanjutnya itu kita akan menyimpulkan materi tentang titik sampel. Siapa yang tahu pengertian dari titik sampel? Tunjuk tangan. Ya, Aulia silakan. Anggota-anggota dari ruang sampel atau kemungkinan yang muncul. Ya, pintar sekali Aulia. Jadi itulah pengertian titik sampel, yaitu anggota-anggota dari ruang sampel atau kemungkinan-kemungkinan yang akan muncul. Nah, sekarang siapa yang dapat memberikan pengertian dari kejadian? Siapa yang tunjuk tangan? Tidak ada yang tahu? Kalau sudah berdiskusi, coba Rasya. Apa itu definisi dari kejadian? Kejadian merupakan himpunan hasil tertentu dalam ruang himpunan. Oke, jadi kejadian itu bisa juga kita sebut dengan himpunan bagian dari ruang sampel. Oke, mari sama-sama kita berikan tepuk tangan untuk anak-anak itu semuanya. Karena semuanya sudah aktif dalam diskusi kelompok ini. Selanjutnya, seperti janji Ibu tadi, Ibu akan memberikan kuis. Nah, sekarang sebelum Ibu memberikan kuis, silahkan semuanya mencatat rangkuman yang sudah Ibu sajikan pada PPT ini. Silakan semuanya mencatat. Sementara Ibu akan menyiapkan kuis untuk anak-anak semuanya. Silakan catat dulu ya. Oke, apakah semuanya sudah selesai mencatat? Sudah, Bu. Coba Ibu lihat dulu, apakah benar-benar sudah mencatat nih? Oke, Rasya, sudah. Wow, udah bagus ya tulisannya. Rapi. Pak Saskia bagaimana? Sudah selesai? Sudah. Wow, bagus. Semuanya sudah bagus. Nah, karena semua sudah selesai mencatat, waktunya kita kuis. Sebelum kuis, Ibu akan bersihkan papan tulisnya dulu supaya anak Ibu tidak mencontek kepada papan tulis. Oke, karena semuanya sudah bersih, kita akan mulai kuis. Silakan semua bukunya dirapikan ke sebelah kanan. Ya, boleh tuh. Keluarkan alat tulisnya. Nah, karena kita akan mengikuti kuis, waktu kuis adalah 15 menit. Jadi, Ibu harapkan semuanya itu bekerja jujur dan teliti. Jangan diharapkan untuk mencontek kepada temannya di sebelah, karena itu hanya akan membuang waktu. Karena jika anak Ibu sudah memperhatikan pembelajaran dan diskusinya tadi, insya Allah soal-soal ini akan mudah untuk dijawab oleh anak-anak Ibu semuanya. Silakan semuanya sudah siap? Catat soal nomor 1. Oke, nomor 1. Dalam sebuah percobaan, Rizal melempar sebuah dadu sekali. Tentukan A. Ruang sampel, B. Titik sampel, kejadian muncul mata dadu ganjil. Oke, yang kedua, 2 keping uang logam dilempar bersamaan. Tentukanlah A. Ruang sampel,
kurang dari 5. Oke, soalnya cukup 2 saja. Silakan semuanya bekerja secara jujur. Waktu 15 menit dimulai dari sekarang. Nah, karena waktunya sudah habis, silakan semuanya berhenti dan kumpulkan ke meja ini sekarang. Ayo kumpulkan. Yang tertib. Oke, bagus. Bagaimana tadi, apakah soal kuisnya susah? Tidak. Mudah kan? Jadi kalau anak-anak ibu sudah memperhatikan diskusi yang tadi, insya Allah soal itu sangat mudah dipahami. Nah, karena kuisnya juga sudah dikumpulkan semua, dan semoga semuanya mendapat nilai yang bagus. Tadi juga ibu akan menambahkan nilai untuk anak-anak ibu yang aktif, Zaskia, Aulia, dan juga Rasya. Nah, untuk pembelajaran di rumah, silakan dicatat tugasnya. Tugas halaman 279, latihan 10.1, nomor 1, 2, dan 3. Jangan lupa kerjakan tugasnya. Dan untuk materi selanjutnya, silakan dibaca materi tentang peluang teoretik. Nah, karena waktu kita juga sudah habis, apakah ada yang ingin anak-anak ibu tanyakan lagi tentang materi kita hari ini? Oke, semuanya sudah paham ya. Nah, karena sudah tidak ada lagi pertanyaan dari anak-anak ibu, ibu mohon maaf jika ada salah-salah menyampaikan, dan juga ibu harapkan semuanya tetap menjaga kesehatan dan menghindari kerumunan, dan jangan lupa selalu memakai masker. Oke, pintar. Mari kita tutup pembelajaran kali ini dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ibu akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ketua kelas bersihkan papan tulisnya. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.